Iya, saya sendiri ya dulu itu nikah itu memiliki calon yang cukup banyak. Waduh, hampir 9. Iya, Waduh, 9 ya. Harus belajar nih berusaha ini. 9 iya 9. ya. Apa tuh? Jomblo itu pasti berakhir. Kalau nggak di pelaminan minimal di pemakaman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami dan di samping saya ada Bro Suhardi. Hari ini kita kedatangan Ustadz Ade dan kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, Bro Suhardi ngobrol ya. santai. Yang mau diobrolin apa? Ngomongin orang yang ditinggal nikah. Iya, Iya, kayaknya. Oke, berarti kalau kita mau ngobrolin tentang itu, Ustadz Ade kira-kira kita gimana nih? Kalau misalkan ada orang yang ditinggal nikah. Maksudnya berarti ditinggal nikah itu dia nggak jadi nikahan, Nggak ya. jadi. Iya, Iya. nikahan. Artinya- Jalannya sama dia, nikahnya sama orang lain. Oh, begitu. Ya memang wajar seperti itu. Ya, karena memang hati untuk menyatu itu kan perlu ada connect-nya. Mungkin belum connect gitu ya. Mungkin saja yang lain pingin cepet-cepet, ini malah bentar dulu gitu. Iya. Tingkat tarik. Atau mungkin memang yang sebenarnya memang berarti itu qadarullah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sudah tercatat. Ya, di Lauh Mahfuz itu sudah tercatat. Jadi lebih baik kita katakan qadarullah wa masyafa'al. Ya. Ya, setelah itu kita harus segera move on tuh. Move on. Sekarang move on. Mungkin Move-nya cerita-cerita ya, cerita-cerita masa lalu gitu yang harus diangkat gitu. Iya, saya sendiri ya dulu itu nikah itu memiliki calon yang cukup banyak gitu. Waduh. Ini calon Iya. cukup banyak. Calon nih. cukup banyak. Nggak ada selama ini. Iya itu. Terus ini menarik nih. Cuma ini calonnya calonnya itu kan calon versi saya, belum tentu menurut dia saya itu calon dia. Oh, berarti ini mungkin beda keyakinan. Nah, saya Ustadz ada yakin mau, dia Yakin belum juga. nggak mau. Kan beda keyakinan. Iya. saya kan di Bogor, Ah. di Bogor. Jadi yang hampir 9 orang itu orang Bogor semuanya. Si A, si B, si C. Hampir 9. Iya, Waduh, 9 ya. Harus belajar nih berusaha ini. 9. iya 9. Iya. Tapi yang jadi justru bukan yang 9 itu, bukan yang orang Bogor itu, justru orang Ciamis. Gitu. Nah itulah takdir. Iya. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Ade pernah galau nggak? Ya kita kan punya Allah Subhanahu wa taala. Galau itu mungkin manusiawi, tapi jangan sampai lama-lama galaunya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi segera kita ucapkan qadarullah wa masyafa'al. Setelah itu ya ihris ala ma yanfa'uk. Kita harus berusaha untuk melakukan segala yang terbaik dan baik buat kita. Jangan sampai justru misalnya karena ditinggal lalu kemudian melakukan hal-hal yang gak baik. Kita sibukkan diri kita dengan hal yang baik buat kita. Kemudian ya wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Iya. Kita yakin bahwa ini mungkin ya ujian bagi kita untuk lebih mendewasakan kita. Mungkin Allah menyimpan seseorang yang lebih baik dari yang meninggalkan kita gitu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil ikhtiar. Ya. Kita ingin yang solihah ya kita solihkan dulu. Diri Solih kita, lagi, ya. perbaiki lagi. Mudah-mudahan Allah memasangkan kita dengan yang terbaik. Ya, amin. Wala ta'jaz. Sebenarnya wala ta'jaz. Jangan bersikap lemah. Aduh, ini gimana? Ditinggal, nggak ada lagi nih. Ya, kalau tanpa dia saya nggak bisa hidup. Wah, ini udah nyerempet bahaya nih kalau begitu. Iya. Iya, itu nggak boleh itu. Padahal kan keluaran terbaru itu pasti ada terus itu. Dan terus itu keluaran terbaru. Iya.
antum sendiri gimana nih? Kan nih jomblo-jomblo nih. Apa nih kok dia melulu gitu? Ya, Kan nggak tahu udah nih ampun. Bro Suhardi. Udah Apa ampun. coba? Apakah trauma gitu pernah dulu ditinggal atau bagaimana nih? Gimana? Ini. Ketahuan nih. Gimana nih? Ah, Gimana ya kita ya? Coba. Ya mungkin karena beda keyakinan tuh tadi kayaknya. cari yang sama kayak Yang sama keyakinannya ya. Jangan kebanyakan alasan ya. Tadi ikhlas alama yang ikhlas itu harus kita punya semangat tinggi gitu. Ikhlas itu harus mengerahkan segala daya upaya kita untuk mencapai tujuan kita. Itu ikhlas, semangat gitu. Alama yang tahu apa yang bermanfaat bagi kita. Kita kan ingin menikah misalnya. Apa yang bermanfaat bagi kita? Kalau misalnya aduh ya Allah belum ketemu, ya terus menerus begitu mengeluh tapi tanpa usaha, tanpa ikhtiar mencari, nggak bisa begitu. Iya benar, itu kayaknya mungkin kelemahan kita kali ya gitu ya. Bisa Apa-apa jadi. dikantarin gitu ya. Mungkin kayak gitu. Padahal gini bro, wanita itu emang suka sama bunga dan sama coklat. Tapi lebih suka sama kepastian. Tapi saya mikir lagi tuh. Padahal di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali kematian. Jadi Nggak ada kesimpulannya. Itu Allah sudah memasangkan berpasang-pasangan kita di dunia ini. Kemarin kan baru saja kurban, masa nggak nemuin tulang rusuk tuh. iya nih. Saya tuh kemarin tiap nyari tahun tulang rusuk. orang-orang kurban kambing, kurban sapi, saya kurban perasaan. Aduh, cuma kurban perasaan. Jadi tiap tahun itu. Iya. Nah, canangkan sejak sekarang jangan korban perasaan, ya. Tapi berkorbanlah untuk menyembelih keegoan kita. Barangkali kita masih ego, aduh kayaknya ini nih nemu tapi kurang dikit nih, kurang sempurna nih ininya nih. Ah itu jangan sampai. Nah, iya benar Tapi itu yang berarti. sempurna nggak ada. Betul itu. Yang penting akidah sama, manhajnya sama gitu kan. Dan yang penting wanita. Waduh. Kalau soleha, Ya. Jangan sampai jadi ini tamu undangan. Iya benar itu. Tiap hari diundang, terus undangnya Suhardi dan istri. Ya Allah, itu yang undangan ya benar-benar kemanusiaan. tapi Menyinggung maaf, secara Mas. halus. Iya, iya. Memang bukan sedang menyinggung, bukan pula sedang membuli ya para jomblowati gitu ya. Tapi ini justru ini mendorong karena ini sudah merupakan sunnatullah di alam semesta ini. Kita bisa berkembang biak ya dengan perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak itu melalui pernikahan ya. Jadi kita harus sesuai dengan yang sunnatullah. Tinggal kita syariatullahnya. Syariatnya bagaimana supaya sampai kepada tujuan dari para pejuang pelaminan. Wah, itu pejuang pelaminan. Tapi saya yakinnya satu kalau saya. Apa tuh? Jomblo itu pasti berakhir. Kalau nggak di pelaminan minimal di pemakaman. Jangan pilih yang kedua. Usahakan pilih yang pertama dulu. Usahakan pilih yang pertama. Gitu. Datang aja menjemput. Kita sudah sempurna setengah agama mudah-mudahan. Iya, benar. Setengahnya lagi kita sempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jomblo itu sebenarnya free. Gitu. Free hati. Yang lain free-nya bebas. Apa yang bisa dilakukan bebas. Ya sebenarnya lebih bebas yang sudah menikah. Iya, benar. Mau ini ada sarananya gitu. Jadi bebas kan? Mau di mana aja bebas. Di binatang tunggangan nih Ya. bebas. Kalau mau ada badamnya aja dijalanin. Coba jomblo di mana kebebasannya? Tapi kalau misalkan nih kayak Bro Suhardi misalkan nih dia berpikir wah mungkin memang belum ada jodohnya, itu gimana tuh? Jadi kalau belum disebut belum ada jodohnya, maksimal tuh sampai
udah kematian datang baru kita katakan di dunia nggak ada jodohnya, di akhirat insya Allah dan kita yakin akan mendapatkan pasangannya. Saya itu juga yakin gitu ya, semua makhluk ini diciptakan berpasang-pasangan, apalagi manusia terkadang ada pasangannya kok gitu kan, ada gandengannya gitu. Masa manusia nggak ada pasangannya gitu. Sendal kan juga ada pasangannya, iya kan, nggak cuma yang kanan yang kiri gitu. Jadi harus yakin ada pasangan. Teorinya udah hebat ini. Iya, ini kebanyakan teori ini. Jadi tinggal satu tuh. Tinggal pengamalan. Dan memang saya yakin alhamdulillah kaum muslimin sudah paham, sudah mengerti gitu ya. Banyak maklumat-maklumat yang dia ketahui gitu kan. Tapi hanya berilmu ternyata tidak cukup. Kita juga butuh yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yakni supaya kita mengamalkan apa yang kita ilmui ya, dan kemudian kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga amal kita itu diterima oleh Allah. Karena tanpa ilmu amal tidak harusnya diterima. Iya. Kalau ilmu saja tanpa amal ya seperti pohon yang nggak berbuah. Dan kalaupun sudah jadi amal masih terdapat kekhawatiran yang banyak karena kita nggak tahu gitu apakah amal kita diterima atau tidak ya, jadi kita sama-sama nih bareng ya berjuang di sini menuju ke Allah Subhanahu wa taala, baik pejuang pelaminan ya maupun pejuang apa namanya pejuang apa itu pejuang nambah tapi ini ya, saya pesan sama diri saya juga kepada jomblo-jomblo yang di luar ya. Jadi jomblo itu jangan cuma sabar, tetapi juga harus sadar. Ini termasuk diri saya ya. Betul, orang yang sabar terus sadar itu sabarnya sudah sabar tingkat tinggi. Jadi sabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar yang indah, sabar yang baik, sabar yang benar gitu kan. Sabar itu bukan berarti tanpa ikhtiar. Apalagi ini para ikhwan-ikhwan ya. Kalau akhwat nunggu itu biasa. Walaupun mereka sebenarnya jangan hanya menunggu, karena sunnah juga menawarkan diri asal yakin kepada ikhwan yang solih gitu kan. Itu di riwayat Imam Bukhari ada seperti itu, dibolehkan ya. Datang seorang wanita kepada Rasulullah menawarkan dirinya gitu. Apakah mau beliau menikahi atau tidak. Nah itu sunnah. Tapi kalau ikhwan yang menunggu, nah ini ya ikhwan itu harusnya nyari gitu. Jadi cepat move on, cepat cari lagi. Akhwat beranilah untuk melamar. Jadi akhwat yang lihat mau ditunggu sama saudara. Kapan? Wah jangan saya yang aktif ya. Kira. Alhamdulillah dia sekarang udah sadar. Saya nggak cuma sabar, tapi sadar juga. Terus apa nih pesan-pesan pertama lah ini, karena ini vlog pertama ya untuk para jomblo, silahkan Ustadz yang udah berpengalaman nikah gitu. Iya, jadi kalau seseorang itu ditinggal nikah ya, kita harus segera kembali kepada Allah, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah memang kehendak Allah dan kita harus meyakini bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian setelah itu ya tadi jangan sampai sabarnya sabar yang nggak sadar, tapi harus sabar yang sadar, sabrun jamil, sabar yang baik, sabar yang disertai dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Harus ala ma yanfa'u gitu ya. Harus kita punya semangat terus ya untuk melakukan apa-apa yang terbaik buat kita ya. Ikhtiar untuk mencari pasangan kita. Kemudian ya minta pertolongan kepada Allah, wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memesankan kita. Maka kita minta kepada Allah. Nah, kita berikhtiar atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya, berikutnya itu harus kita lebih banyak mengerti, lebih banyak membaca, lebih banyak mencari ilmu, mempersiapkan sebaik mungkin ya sunnah yang sangat luar biasa ini yang bisa menyempurnakan setengah agama kita. Ya begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Ustadz Ade. Bro Suhardi ada yang mau sampaikan?
Tuh, dengerin nasihatnya aja. Oke, ini buat teman-teman yang nonton juga ya, terutama yang jomblo-jomblo, silakan didengarkan apa yang tadi sudah disampaikan, termasuk buat saya, termasuk buat yang itu juga. Ya pokoknya mudah-mudahan bermanfaat deh obrolan ini ya. Kita semua, buat kita semua, termasuk yang ngomong. Oh iya. Kayak gitu ya, segitu dulu. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.